Geda gedi geda oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi bersinar cerah, suara azan jadi penyejuk jiwa. Kuliah di UIN bukan sekedar singgah, ilmu dan iman tumbuh bersama. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kenalkan nama saya Yeli Kurniati dengan NIM 2520120030 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmendri SAG MPD, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pasca Sarjana. Selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan judul Model dan Metode Perencanaan Pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tidak hadir begitu saja, tetapi melalui perencanaan yang matang. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana model dan metode perencanaan pendidikan dapat digunakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam video ini, kita akan membahas bersama mulai dari konsep dasar, berbagai model yang digunakan, hingga metode-metode praktis yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Mari kita simak dan pelajari bersama. Apa itu perencanaan pendidikan? Perencanaan adalah langkah pertama dalam manajemen untuk menetapkan tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Anderson, perencanaan adalah gambaran masa depan dan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan. Tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama, mengelola pendidikan agar berjalan efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua, menjadi panduan dan alat evaluasi konsep dasar dan peranan. Definisi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses terstruktur untuk mengelola pendidikan agar efektif, efisien, dan relevan, yang melibatkan penetapan tujuan, pemberdayaan sumber daya, dan pemilihan metode yang tepat. Yang berikutnya adalah peranan dalam penyelenggaraan pendidikan. 1. Menjadi pedoman untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Membantu meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan yang matang. Model-model perencanaan pendidikan. Ada 4 model dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, model komprehensif, yaitu menganalisa perubahan layanan pendidikan secara menyeluruh. Kedua, memandang perencanaan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi mencakup tujuan, materi, metode, fasilitas, dan evaluasi. 2. Model costing atau pembiayaan. Melalui proyek pendidikan berdasarkan efisiensi dengan efektivitas pembiayaan. Yang kedua, berfokus pada perhitungan dana yang dibutuhkan dan perbandingannya dengan anggaran yang tersedia. Yang ketiga, model planning, programming, budgeting system atau PPBS, yaitu mengintegrasikan perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran. Setiap kegiatan harus tercantum dalam sistem anggaran yang terstruktur agar alokasi dana tepat sasaran. Yang keempat, model target setting, yaitu digunakan untuk memperkirakan perkembangan pendidikan dalam periode tertentu. Perencanaan menjadi lebih terarah dan penyampaiannya dapat dievaluasi secara nyata. Selanjutnya adalah metode-metode perencanaan pendidikan. Ada 6 metode dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, analisis sumber cara tujuan, yaitu menganalisis sumber daya, strategi, dan tujuan untuk mencapai sasaran program secara efektif. Yang kedua, analisis masukan keluaran, yaitu menilai input atau sumber daya, kebijakan, proses pembelajaran, manajemen, dan output pendidikan berupa kualitas lulusan. Yang ketiga, analisis ekonometrik, yaitu menggunakan data statistik dan ekonomi untuk mengukur efektivitas biaya pendidikan dan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri. Yang keempat, diagram, yaitu menggunakan analisis hipotetik seperti SWOT untuk memproyeksikan masa depan pendidikan dan menentukan langkah strategis. Yang kelima, analisis siklus kehidupan, berfokus pada alokasi sumber daya sepanjang siklus layanan pendidikan, mulai dari
konseptualisasi hingga hasil akhir atau lulusan. Yang keenam, metode proyeksi, memperkirakan kebutuhan di masa depan seperti angka pertumbuhan siswa atau pelacakan kohort siswa. Prinsip dan kriteria perencanaan pendidikan. Prinsipnya ada 3. Yang pertama, manusiawi, yaitu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kesempatan yang sama, yaitu memberikan kesempatan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Kriteria-kriteria perencanaan pendidikan. Ada 3 kriteria. 1. Relevansi, yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua, keterukuran, yaitu hasilnya dapat diukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang ketiga, partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penerapan model pembelajaran di era industri 4.0. Era industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya internet dan Internet of Things atau IoT, dan di mana data menjadi sangat penting. Model pembelajaran konvensional seperti ceramah dan diskusi perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Perencanaan pendidikan harus inovatif dan adaptif untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Langkah-langkah perencanaan pendidikan. 1. Menurut Muhammad Sahman, yaitu merumuskan tujuan, meneliti masalah dengan mengumpulkan data, menentukan tahapan dan cara pemecahan masalah, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab. Menurut Rohiyat, untuk rencana strategi sekolah berikut langkah-langkahnya. Pertama, melakukan analisis lingkungan strategis dan situasi pendidikan saat ini. Yang kedua, menentukan kesenjangan, merumuskan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, menentukan strategis tonggak keberhasilan dan rencana biaya. Terakhir masuk poin kesimpulan. Yang pertama, perencanaan pendidikan adalah proses terstruktur yang menjadi acuan dan alat evaluasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, terdapat berbagai model dan metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Yang ketiga, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang matang. Yang keempat, perencanaan yang baik akan menghasilkan arah, strategi, dan langkah terukur untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk generasi yang beriman, berpengetahuan, dan berakhlak mulia. Saran 1. Lembaga pendidikan sebaiknya memilih model dan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Yang kedua, para perencana perlu memastikan rencana mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, pemerataan akses, dan fleksibilitas. Yang ketiga, perencanaan harus inovatif dan adaptif dengan memanfaatkan teknologi dan data yang akurat. Yang keempat, pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan memberikan dukungan nyata melalui kebijakan, pendanaan, dan prasarana yang memadai. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang model dan metode perencanaan pendidikan. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham bagaimana pentingnya perencanaan yang baik dalam dunia pendidikan. Ingat, tanpa perencanaan yang jelas, tujuan pendidikan bisa melenceng dan hasilnya tidak maksimal. Kalau menurut kamu masih ada hal yang menarik untuk didiskusikan, jangan sungkan buat share pendapat di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, komen, subscribe supaya gak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.